Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Yuliani. Makro yang akan saya bacakan yaitu Kitab Fathul Mu'in halaman 11, Far'un yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'da inqita'i damihima. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un cabang masalah yusannu disunahkan li junubin bagi orang yang junub, wa haidin dan orang yang haid, wa nufasa dan orang yang nifas, ba'da inqita'i damihima setelah berhenti darahnya, apa ghuslu farjin membasuh kemaluannya, wa wudu'in dan berwudu, li naumin ketika hendak tidur, wa aklin dan makan, wa syurbin dan minum, wa yukrahu dan dimakruhkan apa fi'alu syai'in mengerjakan suatu perkara min zalika dari itu semua, bila wudu'in dengan tanpa berwudu terlebih dahulu, wa yanbaghi dan sebaiknya apa alla yazilu bahwasanya tidak boleh memotong mereka qabla al-ghusli sebelum adus sya'ran pada rambut atau dhufran atau kuku, wa kada dan seperti itu pula menghilangkan daman pada darah, lianna zalika karena sesungguhnya hal tersebut itu yuradu akan dikembalikan fil akhirat di akhirat kelak junuban dalam keadaan junub. Wajaza dan diperbolehkan apa takasyufun membuka aurat lahu sebab adus ayyadil ghusli itu sebab adus fi khalwatin di tempat yang sepi, au bihaqquratiman atau di hadapan seseorang, yajuzu yang diperbolehkan apa nazruhu melihatnya orang tersebut ila auratihi pada auratnya, kazaujatin seperti istri, wa ammatin dan amat, wasatru dan bahwasanya menutupnya atau menutup aurat itu afdalul lebih utama, wa haruma dan haram ingkan apabila terbukti sama di tempat tersebut man adanya seseorang yahrumu yang haram linazrihi untuk melihatnya orang tersebut ilaiha pada auratnya, kama sebagaimana keterangan haruma yang mengharamkan fil khalwati membuka aurat di tempat yang sepi bila hajatin dengan tanpa adanya kebutuhan. Wahala dan diperbolehkan atau dihalalkan, wahala dan memperbolehkan atau menghalalkan fiha membuka aurat di tempat yang sepi li adana gharadin karena ada kebutuhan yang lebih, kama sebagaimana keterangan yati yang akan datang. Wasani ada bagian kedua dari syarat salat, aisani syuruti salat yaitu bagian kedua dari syarat salat itu taharatu badanin suci badan, wa minhu dan itu tetap bagian daripada badan, dakhilul fami bagian dalam mulut, wal anfi dan hidung, wal ainaini dan kedua mata, wa malbusin dan yang dipakai, wa ghairihi dan selain yang dipakai, min kulli mahmulin dari setiap yang dikenakan lahu oleh orang tersebut, wa illam yataharrak walaupun tidak ikut bergerak biharakatihi dengan gerakannya, wa makanin dan tempat yusolli yang salat orang tersebut fihi pada tempat itu, an najisin dari najis, wa ghairi ma'fuwin yang tidak diampuni, anhu dari najis tersebut. Fala tasihu maka tidak sah apa salatu salat ma'hu serta najis, walau nasiyan walaupun lupa, au jahilan atau tidak tahu, biwujudihi tentang adanya najis, au bikaunihi atau tidak mengerti bahwa adanya najis tersebut mubtilan dapat membatalkan pada salat. Muradnya permasalahan di sini yaitu menerangkan pertama bagi orang yang junub, orang yang haid dan orang yang nifas ketika setelah berhenti darahnya itu ada dua kesunahan. Yang pertama disunahkan bagi mereka untuk membasuh kemaluannya. Yang kedua disunahkan bagi mereka ketika hendak tidur, makan dan minum untuk berwudu terlebih dahulu. Apabila tidak berwudu maka itu hukumnya adalah makruh. Dan sebaiknya bagi mereka itu tidak boleh memotong kuku ataupun memotong rambut sebelum adus, karena kuku dan rambut tersebut akan dikembalikan pada mereka di hari akhirat kelak dalam keadaan junub. Faidah dikembalikannya tersebut yaitu mencela dan menghina kepada mereka yang ceroboh, seperti apabila telah masuk waktu sholat tetapi dia tidak segera mandi atau adus. Dan diperbolehkan membuka aurat bagi orang yang akan adus atau bagi orang yang sedang adus atau mandi di tempat yang sepi, atau diperbolehkan apabila di tempat tersebut ada orang yang diperbolehkan untuk melihat auratnya, atau di hadapan orang yang diperbolehkan untuk melihat auratnya, seperti misalkan di hadapan istrinya atau di hadapan amat perempuannya. Tetapi sebenarnya menutupnya itu adalah lebih utama. Kemudian haram membuka auratnya di mana? Pada dua tempat. Yang pertama di tempat yang sama, misalkan di tempat orang yang tadi boleh melihat auratnya, tetapi di tempat tersebut juga ada orang yang dia tidak boleh melihat auratnya. Yang kedua di tempat yang sepi tanpa adanya kebutuhan. Nah, diperbolehkan apabila ada kebutuhan yang lain. Kemudian di sini juga diterangkan menyambung pada syarat-syarat sholat yang kedua, yaitu syarat sholat yang kedua adalah suci badan, suci badan, suci pakaian dan suci tempatnya.
Suci dari apa? Yaitu suci dari najis yang tidak diampuni. Karena sholat tidak sah serta membawa najis, walaupun itu dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan tidak tahu adanya najis, atau tidak mengerti bahwa najis tersebut bisa menyebabkan batalnya sholat. Karena suci dari najis itu merupakan syarat yang termasuk ke dalam kategori khitab wad'i, sehingga lupa atau tidak tahu itu tidak memberi efek pengampunan apapun. Nah, itu adalah kesimpulan dari makro yang tadi saya bacakan. Kemudian al-mu'rab, fara'un kalimat isim masdar dibaca rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang dimahdhuf yaitu hada. Yusannu kalimah fi'il mudhari majhul. Kaidah fi'il mudhari majhul yaitu dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Li junubin li haraf jar, junubin kalimat isim jamid dibaca jar karena ada huruf jar li. Fungsi huruf jar yaitu kan menjarkan kata setelahnya yang berupa isim. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah, haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala wazmu bala mukai wawun wata wal kafu wal bawala an la wa mata. Wa haidin wa haraf atab, haidin kalimat isim fa'il dibaca jar karena diatapkan pada lafaz junubin. Dasar baitnya fal aku mutlaqan biwawin summa fa hatta am au kafi kasidaqun wa wafa. Wa nufasa wa haraf atab, nufasa kalimat jamak taksir diatapkan pada junubin. Kenapa tidak memakai jar yaitu dengan kasroh? Karena ini adalah kalimah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif ketika nasab dan jar itu harus dengan fathah. Ba'da inqita'i damihima, ba'da dzarab. Inqita'i kalimat isim masdar dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari ba'da. Dasar baitnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu difkaturisina. Damihima, dami kalimat isim jamid dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari inqita'i. Hima dhamir muttasil dibaca hi tidak hu karena sebelumnya huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Ghuslu farjin, ghuslu farjin, ghuslu kalimat isim masdar dibaca rofa karena menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari lafaz yusannu. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah, al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Farjin kalimat isim masdar dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari ghuslu. Wa wudu'in wa haraf atap, wudu'in kalimat isim masdar dibaca jar karena diatapkan pada lafaz farjin. Li naumin, li haraf jar, naumin kalimat isim masdar dibaca jar karena ada huruf jar li, seperti tadi li junubin. Wa aklin wa haraf atap, aklin kalimat isim masdar dibaca jar karena diatapkan pada naumin. Wa syurbin wa haraf atap, syurbin kalimat isim masdar dibaca jar karena diatapkan pada lafaz naumin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.